warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and how are you today? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. So, di video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru SD untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum yang ada di sekolah mereka. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Telaah Kurikulum MI yang diampu oleh Ibu Tiurida Intika MPD. Pasti kalian penasaran kan? So, what are you waiting for? Shift about to go down. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru yang berasal dari Padang. Terima kasih sudah mau datang, Mbak, ya. Kakak atau Ibu? Panggil kakak aja biar lebih santai. Baiklah kakak, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu kak? Ya, baiklah. Nama kakak Dinda Karunia Putri, nama panggilan Dinda. Wah, nama yang bagus. Sudah lama jadi guru atau bagaimana? Alhamdulillah, kakak udah ngajar di SD Pembangunan Laboratorium UNP kurang lebih hampir 1 tahun. Oh, itu masih UNP ya yang menaungi kak? Iya, itu masih bagian dari lembaga pendidikan dari Universitas Negeri Padang sendiri. Oh, Masya Allah. Dengan riwayat pendidikan kakak, bagaimana bisa diceritakan sedikit? Oh gitu. Kalau riwayat pendidikannya, kakak asli orang Banyuasin. Kakak dulu sekolah di sini di SMA 1 Talang Kelapa. Kemudian kakak dulu jalur SBMPTN, kakak nggak lulus. Akhirnya kakak ambil jalur mandiri di Padang. Dan alhamdulillah kakak keterima di jurusan PGSD gitu. Jadi kakak emang backgroundnya emang di PGSD banget gitu. Dan alhamdulillah sudah alhamdulillah kita dikasih dikasih informasi kalau UNP itu lagi buka lowongan untuk SD-nya gitu kan. Dan alhamdulillah kakak daftar di sana, qadarullah langsung diterima gitu. Sekarang udah hampir 1 tahun lah kakak ngajar di sana. Alhamdulillah. Kak, maaf nih menyinggung. Kakak kan masih baru ya jadi guru, tetapi topik yang nanti akan saya tanyakan itu agak menyinggung ke kurikulum sebelum kakak mengajar nih. Kurikulum 2006 KTSP. Bagaimana? Apakah kakak keberatan jika saya bertanya hal-hal yang seperti itu? Jadi ya kalau kita bicara tentang KTSP 2006, dulu kakak juga pernah ngerasain gimana pakai KTSP, gimana pakai K13. Terus juga pas kita udah masuk ke bangku kuliah kan diulas lagi, kita bahas tentang kurikulum kan gitu. Terus kakak juga hampir setahun lah ngajar di SD gitu ya. Alhamdulillah kakak jadi sedikit banyaknya bisa tahu gitu tentang kurikulum, maupun kurikulum yang lama maupun kurikulum yang baru gitu. Jadi sebisa kakak aja ya dek kakak jawabnya gitu. Ya, jadi nanti saya akan bertanya kakak tentang kurikulum sebelum-sebelum dengan sudut pandang sebagai guru kak ya, bisa kan? Ya, insyaallah. Terima kasih banyak kak. Ya. Sebenarnya saya ingin manggil kakak, tapi karena saya menghormati kakak sebagai ibu guru, meskipun belum lama, saya panggil ibu ya. Iya, Pak Bapak. Ya. Kita agak berjauhan karena masih social distancing untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi saya akan bertanya, menurut ibu selaku wali kelas ya? Wali kelas berapa kalau bisa tahu? Wali kelas 3A. Oh, 3A. Selaku wali kelas, apakah kegiatan pembelajaran KTSP itu masih diimplementasikan pada kurikulum 2013 saat ini? Menurut ibu bagaimana? Seperti kita bandingkan saja kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 itu memang kalau dibilang masih bisa dibilang seperti hampir-hampir sama gitu, hampir-hampir sama, cuma implementasinya saja yang berbeda gitu. Seperti dulu KTSP, di KTSP itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Sekarang di kurikulum 2013 bahasa Inggris sudah ditiadakan ya. Ya, jadi muatan lokal. Iya, jadi muatan lokal, iya betul sekali gitu. Bahkan dulu ketika kurikulum 2006 dulu tuh ada muatan lokal, kayak kita waktu SD itu kan
Ada kayak misalnya baca tulis Al-Quran, kemudian membuat kerajinan dari bahan limbah. Tapi ketika di kurikulum 2013 itu masih ada gitu. Artinya memang kebutuhan saat ini perlu generasi yang ketika tamat dari sekolah itu generasi yang aktif, kreatif, cerdas, dan juga harus pandai gitu, produktif istilahnya gitu kan. Nah, jadi memang ada keterkaitan yang erat antara kurikulum 2006 dengan KTSP. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran yang lalu KTSP 2006 itu bisa tidak diimplementasikan pada kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Baiklah, mungkin di sini Ibu akan sedikit menganalisa bagaimana implementasi kurikulum 2006, kemudian bagaimana kurikulum 2013 gitu kan. Bagaimana keduanya ini bisa berkolerasi dengan baik gitu kan. Apalagi contoh karakter peserta didik dari KTSP ini berbeda, kemudian karakter peserta didik dari kurikulum 2013 ini memang tentu sangat berbeda gitu kan. Mungkin kalau kita lihat dari peserta didik yang memang dia belajar menggunakan KTSP 2006, dia lebih banyak diam, dia kurang aktif, dia kurang kreatif gitu. Karena apa? Karena ketika dia belajar itu hanya gurunya yang menjelaskan. Beda lagi dengan siswa yang memang peserta didik yang menggunakan kurikulum 2013 gitu kan. Dia memang dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif, dia harus mempunyai banyak wawasan tentang pengetahuan gitu. Jadi memang dari segi implementasi saja sudah beda gitu. Jadi memang menurut Ibu ya, kalau mau dikaitkan antara kurikulum 2006 sama kurikulum 2013 itu agak beda gitu. Kalau dikaitkan dengan nuansa belajar yang merdeka tadi gitu. Baiklah Bu, pertanyaan yang ketiga, selaku wali kelas Ibu, apakah Ibu menemukan permasalahan pada kurikulum 2013 dan bisa nggak Ibu jelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 itu sendiri, khususnya di sekolah Ibu? Saja kualitas, bebet, bobot peserta didik yang menggunakan kurikulum 2013 dia akan terbiasa untuk terpancing menjadi orang yang suka berdiskusi. Selain berdiskusi, dia juga suka debat. Kemudian kalau dia diberikan suatu penjelasan, kemudian timbul di dalam otak itu suatu pertanyaan. Aku harus dapat pertanyaan, aku harus dapat pertanyaan, aku harus dapat pertanyaan. Karena satu pertanyaan yang dia dapat di dalam pemikirannya tadi bisa dia diskusikan bersama-sama dengan guru dan teman-temannya. Kemudian dia akan menjadi lebih kreatif. Misalkan temannya bertanya tentang permasalahan A, kemudian dia dari A ini dia cari apa sih ini pertanyaan. Sekarang kan banyak generasi milenial dari sekolah diperbolehkan membawa gadget, kemudian membawa laptop. Justru mereka salah mengartikan dari fasilitas yang diberikan guru tadi. Maksudnya tuh kebaikan yang diberikan dari sekolah. Seharusnya mereka menggunakan seperti gadget, seperti laptop, mereka gunakan untuk belajar seperti itu. Tapi implementasinya peserta didik banyak menggunakan gadget itu untuk bermedia sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram dan lain-lain gitu kan. Pasti ada yang dipaham kan? Tapi memang seperti itu memang implementasinya gitu. Jadi memang teknologi itu memang sangat dibutuhkan. Di setiap sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 pastikan sudah ada program yang mendukung program PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Ibu bagaimana sih cara memilih program pendidikan penguatan karakter ini untuk sekolah Ibu? Jadi kalau dilihat dari SD pembangunan yang Ibu ajar ya, jadi dari SD kami tersebut kami lebih peduli terhadap kepedulian lingkungan, kemudian juga gemar membaca gitu. Kenapa kami lebih kepada penerapan kepedulian lingkungan? Kita tahu bahwa Sumatera Barat itu adalah sebuah daerah yang rawan terhadap bencana, baik terhadap gempa bumi, tsunami, maupun tanah longsor gitu. Makanya kami lebih peduli terhadap lingkungan, seperti apa kita harus menjaga lingkungan gitu kan. Karena memang di sekolah kami itu kan memang tergabung dengan anak TK, anak SD, SMP, SMA, SMK, bahkan universitas, karena kami memang berada di dalam lingkungan ruang lingkup Universitas Negeri Padang gitu. Makanya kami lebih mementingkan kepada kepedulian lingkungan. Bagaimana kami mengajarkan kepada peserta didik tentang menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, dan memberdayakan tanaman-tanaman yang ada gitu. Jadi tujuannya adalah untuk peserta didik itu sendiri agar mereka lebih cinta terhadap lingkungan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menerapkan seperti gerakan literasi, yaitu gemar membaca. Jadi daripada kami berpikir daripada peserta didik lebih banyak membaca gadget ataupun bermain game di waktu-waktu luang, mereka lebih baik untuk membaca buku seperti baik buku pengetahuan ataupun cerpen ataupun novel, selagi buku itu baik untuk bahan bacaan mereka. Kenapa tinggi? Dari pemerintah sendiri, apakah ada pelatihan atau bimbingan terkait dengan cara belajar atau cara melakukan penilaian, baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, maupun dalam mengisi raport? Karena kan sudah pakai Excel semua, apakah ada pelatihannya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Di sini Pak Konjo. Jadi seperti ini ya, dia tuh namanya penataran gitu. Tapi penataran itu memang dikhususkan untuk tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang dipilih memang beberapa orang saja gitu. Jadi memang dari sekolah itu tidak seluruh guru dikirim untuk ikuti kegiatan penataran, tapi hanya beberapa orang saja. Karena kalau penataran itu tidak dari sekolah kita sendiri, tapi dari sekolah-sekolah lain juga mengadakan penataran gitu. Misalkan dari sekolah kami kemarin itu dikirim sekitar 4 orang. Ketika itu pelatihan penatarannya itu di Jakarta. Kemudian di sana mereka dibina, mereka dibimbing gitu. Menurut Ibu, selaku guru yang mengajar di SD, bagaimana sih Bu kesiapan baik guru maupun sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, terutama untuk RPP One Week 1 halaman? Mungkin di sini kita melihat dari sisi guru dulu ya, karena di sini guru adalah peran penting di dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi kalau di dalam pendidikan, guru adalah sebagai fasilitator di dalam dunia pendidikan. Artinya guru itu sebagai sarana beserta diri untuk mendapatkan ilmu. Itu yang pertama. Yang pertama, guru adalah harus kreatif dan inovatif. Artinya guru itu harus punya banyak cara untuk membimbing ataupun membina peserta didik untuk menjadi anak yang pintar, seperti mengembangkan berbagai macam media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat dari sekolah harus siap dari sarana dan prasarana, misalkan ruang membaca yang mendukung, kemudian yang pertama ruang baca yang mendukung, kemudian seperti fasilitas olahraga seperti lapangan, kemudian fasilitas laboratorium untuk anak IPA dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar tadi. Sebagai seorang guru, teknik atau strategi seperti apa sih Bu yang dipakai untuk mengimplementasikan kurikulum yang terbaru ini? Jadi kalau menurut pandangan Ibu ya, dari pengalaman mengajar, kemudian pengalaman belajar Ibu dulu. Jadi cara yang paling efektif adalah menggunakan strategi pembelajaran yang menggunakan metode diskusi. Karena apa? Karena di K13 kan hanya guru yang memberikan materi. Artinya guru itu sebagai teacher center, muridnya sebagai student center gitu kan, nggak kayak yang dulu lagi gitu. Jadi dengan guru hanya memberikan bahannya ini, dengan memberikan judulnya saja, nanti peserta didik yang mengembangkannya lagi menjadi seperti apa dan seperti apa lagi. Jadi di sini kita mengapa menggunakan metode pembelajaran yang diskusi tadi, itu metode diskusi, karena dengan diskusi kita bisa mendapatkan banyak hal dan banyak ilmu. Karena dengan diskusi kita bisa mendapatkan banyak referensi dan mendapatkan banyak ilmu dari sumber-sumber yang berbeda gitu. Menurut sumber yang saya baca nih Bu, sekarang untuk kurikulum yang terbaru ini USBN-nya itu tuh hanya dilakukan oleh sekolah, dan dilakukannya itu melalui tes tertulis ataupun penilaian lain yang lebih komprehensif seperti penugasan, kemudian tugas kelompok, lalu karya ilmiah. Menurut Ibu itu efektif nggak? Kalau menurut sudut pandang Ibu ya, kami sebagai seorang tenaga pendidik gitu, jadi Ibu mungkin sedikit banyak paham. Kalau seperti itu memang contohnya saja ketika Ibu sekolah, Ibu sangat merasa tertekan ketika mau lulus. Banyak sekali ujiannya, belum ujian praktek, belum ujian sekolah, belum lagi nanti ujian nasional, belum yang UTBK lainnya kan. Jadi di sana kita merasa tertekan, jadi kita nggak ada happy
belajar gitu. Jadi apapun yang kita baca pasti nggak masuk di otak. Padahal nggak ngaruh juga ya sama masa depan kita. Iya, betul sekali gitu kan. Itu kan hanya kita untuk mendapatkan standar kelulusan aja nih, angka-angka nilai gitu kan. Jadi menurut ibu efektif kalau misalkan ujian nasional itu memang ditiadakan gitu, karena kan yang bagaimana peserta didik yang tahu hanya guru-guru di sekolah. Jadi aspek penilaian itu hanya terpusat oleh guru. Kalau ujian nasional kan kalau sudah kita mengisi, peserta didik yang mengisi nanti dikirimkan lagi ke daerah, nanti dikirimkan lagi ke pusat seperti itu kan. Jadi itu tidak efektif. Bisa nggak Ibu jelaskan bagaimana sih proses pembelajaran kurikulum 2013 selama pandemi COVID-19 seperti ini? Apakah banyak kendalanya atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang COVID-19 banyak sedihnya ya, gitu. Apalagi banyak sesuatu yang diliburkan di rumah dengan belajar daring. Kalau belajar daring itu sebenarnya ada 3 permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Yang pertama itu adalah jaringan internet. Walaupun di tempat ibu mengajar itu adalah kota, tapi tidak seluruh peserta didik yang tinggal di kota. Bahkan mereka ada yang di bagian pinggiran-pinggiran kota yang saluran internetnya kurang lancar seperti itu. Dan pertama kendalanya adalah internet. Kemudian yang kedua adalah siswa banyak yang tidak paham akan materi. Guru banyak menjelaskan baik dari aplikasi Zoom, dari aplikasi Google Meet, baik dari aplikasi Google Duo. Itu memang sangat sulit untuk siswa memahami, apalagi dengan kondisi belajar yang sangat ramai. Kita mungkin bisa belajar di Google Zoom. Untuk satu lokal, misalkan di lokal ibu sendiri, misalkan ada 30 orang. 30 orang itu apakah kondusif kita untuk belajar secara bersama-sama? Sedangkan satu peserta didik, kita nggak bisa menjamin di rumah itu sepi dari keramaian. Bisa tahu ada keluarganya, ada ayah dan ibunya seperti itu, ada adik-adiknya juga. Itu yang kedua, ya siswa banyak tidak paham. Yang ketiga, guru terbatas untuk memberikan materi. Karena apa di sini? Guru percuma saja untuk memberikan materi yang banyak kepada peserta didik. Karena kita tidak bertatap muka secara langsung, peserta didik banyak yang tidak paham. Makanya guru yang menjelaskan materi ini, guru yang melengkapi materi pembelajaran. Cuma dengan kondisi yang seperti ini, dengan kita belajar daring, guru akan susah untuk memberikan banyak materi kepada peserta didik. Menurut Ibu nih lebih praktis ya RPP yang mana Bu? RPP untuk KTSP, RPP K13 atau RPP yang Merdeka Belajar One Page? Kalau menurut ibu lebih suka tentang yang RPP 1 lembar yang One Page itu tadi. Karena apa? Karena misalkan kita lihat kurikulum 2013 dia sangat banyak materinya, kemudian implementasinya guru akan sulit untuk mengimplementasikan. Terus peserta didik juga banyak yang nggak paham dengan K13 ini tadi, gitu kan. Banyak siswa juga yang mengeluh. Kenapa ibu lebih suka pakai yang Merdeka Belajar tadi, yang One Page tadi? Karena di sana dia bahan ajarnya itu sedikit, gitu. Bahan ajarnya sedikit, kemudian kita lebih kepada prosesnya, kita lebih kepada implementasi atau penerapannya tadi, gitu. Say thank you so much buat kalian yang udah ngeklik dan nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan kita banyak wawasan mengenai dunia pendidikan, terutama kurikulum. Oke, segini aja video dari saya. Don't forget to click thumbs up and subscribe, and I will see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.